Ini adalah daftar pinjol-pinjol yang sudah diblokir sama pihak OJK. Jadi teman-teman yang ada nama pinjol di sini tidak usah dibayar lagi, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-temanku dimanapun berada? Semoga selalu sehat dan juga selalu dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya informasikan dulu bagi teman-teman mungkin yang baru melihat channel ini, kalau seandainya channel kita tembus di 5.000 subscriber, saya akan berikan giveaway sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber channel ini tentunya, dan juga teman-teman yang bermasalah sama pinjaman online. Jadi yang baru melihat channel ini silakan teman-teman subscribe dulu dan like-nya. Siapa tahu ini menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita kembali ke pembahasan. Ada informasi terbaru bahwasanya OJK sudah banyak memblokir pinjaman online. Oke, terkhusus baru-baru ini sudah banyak pinjaman-pinjaman online yang diblokir sama pihak OJK. Apakah pinjol-pinjol yang Anda pinjam, teman-teman pinjam itu masuk daftar yang sudah diblokir sama pihak OJK? Jadi teman-teman harus simak video ini dari awal sampai akhir. Siapa tahu pinjol-pinjol Anda itu sudah terblokir. Karena kenapa? Banyak masyarakat meminjam pinjaman online yang katanya pertama bahwasanya mengatakan legal atau resmi OJK, tahu-taunya mereka tidak resmi. Oke, seperti itu. Jadi saya akan jelaskan pinjaman-pinjaman yang diblokir OJK ini termasuk pinjaman-pinjaman online yang tidak banyak resminya. Oke, yang pertama yaitu kita lihat bersama-sama ini daftarnya. Yang pertama KTA Kilat. Nah, ini KTA Kilat banyak sekali, oke, yang mengatakan bahwa resmi atau tidak resmi, ternyata banyak diduplikat. Oke, nama KTA Kilat ini sama pinjol-pinjol yang tidak resmi. Oke, seperti KTA Kilat, habis itu dinaran rupiah, sinar rupiah, habis itu uang kilat, kredit cepat, dompet beruntung, pinjam emas, dana indro, raja uang, dana tunai, habis itu dan cepat, habis itu dana rakyat, habis itu peminjaman dana, dana tunai online, dana Anda, pinjaman pribadi, pinjam uang online, oke? Nah, ini ada lagi, kita lihat bersama-sama banyak sekali, oke teman-teman, yang diblokir sampai OJK. Siapa tahu pinjol-pinjol teman juga yang masuk, oke? Habis itu Optima pinjol, habis itu danamu uang kilat, oke? Habis itu pinjol OJK cepat cair, habis itu pinjol cepat cair, habis itu cara pinjam rupiah cepat cair, pinjol ke dana, pinjol tanpa KTP cair, habis itu go uang, bantuan pinjaman, saku kami, habis itu walhub, uang muda, pas dana, kamu butuh, habis itu duit kita, pinjaman koi, pinjaman kita, habis itu aman, habis itu pinjaman tunai, habis itu pinjaman cepat. Pokoknya banyak sekali. Oke, ada lagi pinjaman praktis, pinjaman dompet uang, habis itu dana indo, duit saku, pinjam yuk. Nah, ini pinjam yuk masuk juga. Oke, ini bagi teman-teman yang pinjam yuk ini, oke, silakan dilihat dapat aplikasinya dari mana, download dari mana, apakah dari Play Store ataupun dari mana. Siapa tahu itu diduplikat sama pinjaman online yang tidak resmi, oke? Habis itu dana ASEAN, habis itu paling oke, kartu solusi rupiah, mudah dana, pinjaman tunai, New Era, habis itu M rupiah, dinaran, habis itu pohon uang, penghasil uang dana, digi dana, dana kilat, habis itu tugas penghasil uang nyata, One in Plus, oke? Jadi ini adalah pinjaman online yang tidak resmi diblokir sama pihak OJK. Jadi bagi teman-teman yang ada pinjamannya yang ilegal ataupun tidak resmi, yang mengatakan yakin sekali bahwa pinjaman online Anda itu resmi, coba cek dulu, oke, di mana Anda mendapatkan linknya, di mana Anda mendownload. Karena banyak sekali seperti KTA Kilat, habis itu seperti pinjam yuk, itu banyak diduplikat sama pinjol-pinjol yang tidak resmi. Banyak yang tertipu, tahu-tahu tagihan mereka belum sampai jatuh tempo sudah ditagih. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Orang yang awalnya minjam cuma 1 juta, tahu-tahu harus dibalikin 3 juta. Kan tidak ngotak, itu sakit, oke, sudah parah, itu sudah akut sakit pinjol itu. Masa kita pinjam 1 juta, baliknya 3 juta, itu nggak masuk akal. Lebih dari 2 kali lipat, oke. Jadi itu tidak usah Anda bayarkan, tidak usah Anda cicilkan kalau pinjol-pinjol yang Anda pinjam itu sudah termasuk yang diblokir sama pihak OJK. Karena OJK setiap minggu, setiap bulan pasti melaporkan pinjol-pinjol apa saja yang diblokir sama mereka. Karena pinjol yang tidak resmi itu hampir ribuan, oke, ribuan. Habis apa namanya tuh dibunuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke, 1000, 2000 timbul lagi, oke, timbul lagi masalahnya, timbul lagi pinjol-pinjol yang lain. Jadi tidak akan kelar pinjol-pinjol Indonesia ini kalau seandainya
OJK dan pemerintah hanya sebatas itu saja. Harus mempunyai yang konkret apa yang harus dilakukan, oke? Karena banyak sekali dampak-dampak pinjaman online ini, banyak orang yang mengakhiri hidup. Karena banyak sekali teman-teman yang bertanya kepada saya, Bang, apa sih resiko kalau seandainya terjadi galbay 1 bulan ataupun 2 bulan ataupun 3 bulan atau maksimal sudah 1 tahun 2 tahun, apa sih resikonya? Sebenarnya teman-teman semuanya, oke, resiko kalau seandainya terjadi gagal bayar itu tidak ada. Yang paling penting itu pikiran teman-teman. Terjadi gagal bayar itu adalah resikonya tidak ada. Apapun yang Anda takutkan, oke, masalah di penjara itu tidak bisa. Kalau seandainya Anda takut misalkan dibawa ke pidana, itu tidak bisa. Tidak ada yang bisa membawa Anda ke ranah pidana pinjaman online ini. Kita meminjam pinjaman online ini secara sadar, diagunkan adalah data-data kita seperti KDP, habis itu domisili, habis itu pinjaman celanga-celingu, itu saja. Selebihnya tidak ada. Kalau seandainya teman-teman diancam, diintimidasi, diteror, kalau Anda kuat, oke, kuat mental, kuat cara menghadapinya, selesai. Urusan pinjol ini sangat-sangat sepele sebenarnya, oke. Hutang Anda 1 juta 2 juta saja, tidak ada bandingannya sama hutang orang-orang di bank, oke. Di bank itu punya bahkan miliaran rupiah orang punya hutang di bank, tidak masalah, tidak sampai mengakhiri hidup. Tetapi kebanyakan yang pinjol ini berita di mana-mana gara-gara pinjol orang rusak hidup sampai mengakhiri hidup, bahkan cerai berai rumah tangga. Itu sangat gila, sangat miris, oke. Sudah sakit ini gara-gara pinjaman online. Masyarakat banyak ini yang menengah ke bawah ini banyak menjadi korban. Seharusnya pemerintah melalui Bapak Prabowo, OJK, DPR RI, Komisi 11 harusnya turun tangan. Coba lihat rakyat ini sangat menjerit, sangat kesakitan dihimpit hutang-hutang pinjaman online. Seharusnya pinjol ini dibasmi semuanya, oke. Balik ke awal semula, tidak ada pinjol, toh orang masih bisa makan, masih bisa menyekolahkan anak gara-gara nggak ada pinjol seperti dulu. Kenapa sekarang semua orang hampir setiap rumah tangga di Indonesia ini kalau ditanyakan pernah meminjol, sudah pasti pernah, oke. Ada pinjol pasti ada. Itu sudah miris sekali, oke. Orang apa-apa pasti lari ke pinjol, apa-apa butuh uang lari ke pinjol, lari ke pay letter. Jadi ini sudah ketergantungan. Ini bisnis yang disisir ataupun yang ditujukan kepada masyarakat menengah, oke. Karena kenapa? Ini yang paling banyak penggunanya, konsumsi rumah tangga, habis itu konsumsi bahan dapur, mau kredit ini, biaya bulanan orang banyak mengandalkan pinjol. Sebenarnya ini sudah harus dibasmi sama pihak pemerintah. Pinjol ini sangat memberatkan, dari bunganya, dari dendanya, dari cara penagihannya. Yang paling kasar, yang paling sadis itu cara penagihannya. Banyak sekali pertanyaan masalah penagihan yang tidak sopan, yang memaki-maki, yang mengatakan menyebarkan data. Ini sudah keterlaluan, sudah di luar batas, oke. Sebenarnya harus ditindaklanjuti, bahwasanya pinjol-pinjol yang nakal harus segera dicabut izinnya supaya mereka ada efek jerah dan kapok dan tidak akan mampu lagi dan menjadi peringatan dari pinjol-pinjol yang lain supaya tidak menagih dengan cara yang kasar-kasar, oke. Seperti itu. Sebenarnya teman-teman yang sudah ada rawatan pinjol, kalau seandainya tidak mampu lagi membayar, silakan stop bayar, oke. Galbaykan saja dahulu sampai punya uang. Nanti kalau seandainya ingin melunaskan, silakan lunaskan. Kalau seandainya belum ada, silakan galbaykan. Resikonya tidak ada, oke. Tidak ada resiko gagal pinjaman online. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Tidak ada resiko pinjaman online kalau Anda terjadi memang galbay, oke. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.